Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 38 sampai 43. Kita akan bacakan secara responsorial. Kami membacakan ayat 38, jemaat yang dikasihi Tuhan ayat 39, demikian seterusnya sampai pada ayat yang keempat. Kita akan mulai. Juga ada tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Namun yang lain menegur dia, tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Saudara dikasihi Tuhan, liburan kemana? Liburan ngapain? Tentu banyak dari kita yang punya rencana berbeda-beda, punya cara berbeda-beda dalam mengisi liburan. Ada satu keluarga yang memutuskan untuk tidak kemana-mana pada masa liburan. Seorang bapak yang melihat kedua putranya setiap kali liburan tidak pernah lepas dari gadget. Ada yang begitu? Lalu dia berpikir bagaimana cara supaya liburan ini berkualitas. Maka dia punya ide, baiklah, aku akan mengajak kedua putraku ini membersihkan pekarangan rumah. Lalu ketika mereka itu dia sampaikan kepada kedua putranya, ya bapak ini menawarkan, siapa yang paling rajin nanti ada hadiahnya dari bapak. Kedua putranya itu satu umurnya 13 tahun, satu umurnya 10 tahun. Dua-duanya punya respon yang berbeda. Putranya yang pertama, dia mendengar sambil bersungut-sungut, wajahnya kesal, dan dia tidak peduli hadiah apa yang dijanjikan bapak. Tetapi respon anak yang kedua, dia suka cita sekali. Bahkan ketika mereka sudah mulai bekerja, dia lihat wajah bapaknya kelelahan. Dia bilang, udah bapak istirahat aja, biar saya yang kerjakan. Katanya begitu. Sedangkan anak yang pertama tadi, putranya yang pertama, setiap kali dia disuruh sambil bekerja pun dia selalu pasang wajah buruk sambil buat ekspresi sampai kali pun. Ada yang pernah punya pengalaman sama ketika disuruh orang tuanya, belum apa-apa dia sudah belum sampai kali pun. Sepanjang mereka mengerjakan pekerjaan itu dia bersungut-sungut. Sedangkan anak yang kedua, dia penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak yang mana kira-kira yang dapat hadiah? Yang pertama, sudah pasti yang kedua.
sudah pasti anak yang kedua, karena dia mengerjakan pekerjaan itu dengan suka. Apa yang mau kami sampaikan melalui ilustrasi ini? Inilah gambaran respon setiap kita dalam menanggapi segala yang terjadi dalam hidup kita. Demikian juga ketika menghadapi pencobaan atau penderitaan. Ada yang marah-marah responnya, sumut-sumut, tidak peduli bagaimana nanti atau apa janji Tuhan dalam hidup ini, tidak peduli karya keselamatan yang dibuat Tuhan. Ada yang marah, mengeluh. Tetapi ada juga orang yang ketika menghadapi penderitaan, dia bersyukur karena penderitaan adalah jalan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pertanyaan refleksi bagi kita, respon yang mana yang kerap menjadi respon kita ketika ada masalah dalam hidup kita? Mari kita hayati dulu, kita pikir-pikir, kita ingat-ingat respon yang mana yang lebih sering menjadi respon kita ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban hidup. Marah-marah atau tetap menjalani dan mengerjakan pekerjaan kita dengan bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana respon yang benar ketika kita menghadapi sebuah pencobaan, penderitaan, beban hidup. Melalui nasihat kita hari ini, kita diajak untuk menggambarkan, membayangkan situasi penyaliban Tuhan Yesus, agar kita memahami arti pengorbanan yang sebenarnya yang Dia kerjakan untuk manusia. Dalam Injil Lukas ini, dari nats yang sudah kita baca, ternyata Yesus bukanlah satu-satunya yang disalibkan ketika itu. Ada dua orang penjahat yang sama-sama disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Tidak diceritakan siapa nama penjahat itu dan apa yang mereka kerjakan. Kesalahan apa yang membuat mereka sampai disalibkan. Tetapi ada yang menarik ketika terjadi dialog antara Tuhan Yesus dan kedua penjahat itu. Penjahat yang pertama berkata kepada Tuhan Yesus, "Bukankah Engkau Kristus? Kalau memang Kristus, kenapa tidak sanggup melawan?" Kira-kira begitu kalau kita bahasakan. Kalau memang benar Kristus, juru selamat, harusnya bisa dong menyelamatkan diri dan menyelamatkan kami, kata penjahat yang pertama. Tidak dijelaskan dia di sebelah mana, kanan atau kiri, tapi yang pasti dia adalah orang pertama yang mengajak Yesus berdialog. Tetapi respon penjahat yang satu lagi, dia berkata, "Emang kau tidak tahu Tuhan? Kalau kita disalib wajar, karena kita memang punya kesalahan. Tetapi dia tidak punya kesalahan. Hukumannya sama dengan kita." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hukuman disalib itu adalah hukuman yang terberat pada konteks masa ini. Dan yang dihukum, disalibkan, itu hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan besar. Jadi tidak semua penjahat disalibkan, hanya yang kejahatan yang paling besar. Makanya ketika itu di ayat 38, di atas kepala Yesus dituliskan, "Inilah Raja orang, inilah Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi." Yang dituliskan dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani, supaya semua orang yang melihat tahu apa kesalahan Yesus.
yaitu mengaku-ngaku raja. Dianggap itu adalah kejahatan yang setimpal untuk dihukum dengan cara disalib. Lalu kemudian respon penjahat yang kedua yang berdialog dengan Tuhan Yesus, ketika dia menyadari bahwa dia bersama temannya itu wajar dihukum, sedangkan Yesus yang sudah dibawa ke pengadilan, baik itu pengadilan Mahkamah Agama, pengadilan Pilatus, sampai dikembalikan lagi ke Kayapas, dibawa lagi ke Herodes, tidak satu pun ditemukan kesalahannya, tetapi dia dihukum dengan cara hukuman yang paling berat, sama dengan kedua penjahat. Maka ketika itu dia menaikkan permohonan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk dalam kerajaan. Di situ ada sebuah pengakuan bahwa dia benar-benar mengakui Yesus itu adalah raja, karena dia berharap ketika Yesus kembali ke kerajaannya, dia diingat. Yesus tidak melupakan. Ada pernyataan iman di sini. Maka saudara yang dikasih Tuhan, apa respon Tuhan Yesus? Hari ini juga kau dan aku berada di Paradis. Maka apa yang bisa kita maknai melalui kisah penyaliban ini? Jemaat yang dikasih Tuhan, respon kedua penjahat itu meskipun sama-sama penjahat, tapi responnya berbeda ya. Dia sama-sama penjahat, tetapi caranya merespon situasi itu berbeda. Penjahat yang pertama berbicara pada Tuhan Yesus, dia seolah-olah memuji, katanya Kristus, kok tidak bisa melawan? Kalau memang Kristus, selamatkan dirimu, selamatkan juga kami. Ada modus di baliknya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pernah nggak ketemu orang yang suka modus? Katanya hebat, katanya udah naik gaji, apa terakhirannya? Modus, biar dipanggil. Katanya hebat, katanya jago, ayolah kerjakan, biar dia tidak usah bekerjakan orang lain. Dalam kehidupan kita juga masih banyak orang yang seperti itu, betul kan? Penjahat yang pertama itu juga begitu, modus. Katanya Kristus, ayolah selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tetapi penjahat yang kedua responnya sangat berbanding terbalik. Meskipun dia penjahat, tapi dia sadar siapa dirinya. Kita ini memang bersalah. Kita wajar kalau dihukum seperti ini. Dan dia sadar bahwa tidak ada apapun yang bisa dia lakukan lagi untuk menyembah Yesus yang ada di sampingnya. Dia berlutut tidak bisa lagi karena sama-sama sudah tersalib. Maka yang bisa dia kerjakan adalah mengakukan imannya. Ingatlah aku ketika engkau turun dalam kerajaan. Maka melalui kedua respon ini kita diajak untuk belajar bahwa dalam kehidupan kita ini ada banyak sekali penderitaan, ada banyak sekali beban berat yang mungkin kita hadapi. Kita harus belajar meresponnya dengan benar. Kalau merespon semua masalah dengan marah-marah, tidak perlu pengetahuan apapun. Itu siapapun bisa. Orang yang tidak kenal Tuhan pasti begitu respon. Marah-marah, mengeluh. Tetapi dengan iman, sudah berapa lama kita beriman? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Harusnya kita lebih bijak dalam menghadapi beban, permasalahan, persoalan. Tidak buru-buru untuk mengeluh, tidak buru-buru untuk marah, tetapi mengakui keterbatasan, sadar aku ini siapa. Lalu menaikkan harapan
dan dijatuhkan kepada penjahat yang terjahat. Kenapa? Karena siksaannya luar biasa, matinya pelan-pelan. Matinya pelan-pelan. Karena prosesnya itu membuat orang yang tersalib itu yang tangannya dipaku, kakinya dipaku, membuat dia kehabisan darah, membuat dia sampai lemas karena kesakitan. Yesus mati juga dalam keadaan demikian, karena sudah kehabisan darah dan tidak mampu lagi menahan kesakitan. Bahkan bukan hanya kesakitan fisik yang Yesus harus tahan, tetapi juga ada siksaan mental melalui tulisan yang ditulis di atas kepala. Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu bukan pengakuan, tetapi sebuah penghinaan. Ini loh orang yang ngaku-ngaku raja, kira-kira begitu. Itu sebuah hinaan yang besar. Tetapi penjahat yang kedua, dia percaya Yesus itu raja. Dia percaya Yesus itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Kristus. Maka mari jemaat yang dikasih Tuhan, di minggu Paskah yang ke-6 ini, dengan tema ingatlah aku ya Tuhan, kita mau belajar merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan pertobatan. Tidak dengan membela diri, tidak dengan merasa diri paling benar, tetapi dengan menyadari mengaku dosa. Aku ini berdosa, aku ini penuh dengan keterbatasan, sehingga kita layak untuk beroleh jalan keselamatan. Keselamatan tidak dimulai dari kesalahan kita, tidak dilihat berapa alim kita dalam hidup ini, tetapi dari kerendahan hati, pengakuan dosa, dari iman kita yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku ini berdosa. Siapalah aku ini Tuhan? Kiranya Tuhan berkenan mengingat aku. Begitu responnya Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan peduli terhadap orang-orang yang mengaku dosa, yang bertobat. Selalu ada jalan kembali kepada Kristus bagi orang yang bertobat. Tetapi bagi orang yang merasa diri benar, yang tidak tahu siapa dirinya, tidak sadar akan keberdosaannya, maka jalan keselamatan itu dia tutup sendiri. Bukan Tuhan yang tutup, tetapi dia tutup sendiri. Maka di minggu Paskah yang ke-6 ini kita diajak untuk merenungkan bahwa iman percaya kita lah yang membawa pada pengharapan, bukan keputusasaan. Karena Allah itu benar kasih, Dia mengasihi anak-anaknya, Dia mengasihi umatnya. Dialah gunung batu. Kalau kita baca kita yang pertama tadi di Ulangan 32 ayat 4 sampai 6, nyanyian Musa mengangkatkan nyanyian bagaimana Allah itu setia. Dialah gunung batu, tempat perlindungan. Ketika ada musuh-musuh yang mengejar dia itu, Allah itulah tempat bersembunyi, sehingga tidak bisa dihadap oleh musuh. Maka pengakuan dari Musa ini tidak direspon dengan benar oleh bangsa Israel. Sebegitu setianya Allah melindungi umatnya, tetapi orang Israel, umat pilihannya itu justru tidak setia, justru tidak melakukan perintah Tuhan. Itu respon yang tidak benar. Maka mari sebanyak kasih Tuhan beriman pada Tuhan saja, bahwa orang yang kita kasihi, keluarga kita, untuk setia kepada Tuhan dan senantiasa melakukan firman. Renungan ini akan kami tutup dengan satu kisah pertobatan seorang penjahat yang cukup kontroversial di Indonesia. Saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi kita bisa searching nanti. Seorang penjahat berinisial J. Dia pernah
bentuk kejahatan. Semua kejahatan pernah dia lakukan. Membunuh, merusuh, menyerang perumahan dengan gaya preman. Kelompoknya adalah kelompok yang bersenjata, kelompok preman yang dia juga kerap melakukan kekerasan dan mudah sekali marah. Di penjara bolak-balik. Tetapi pada suatu kali ketika dia kembali di penjara, terjadi sebuah perubahan yang besar dalam hidupnya. Dia mengalami pertobatan sehingga dia kembali pada satu titik menyadari apa sebenarnya yang sudah kukerjakan di dunia ini. Sebenarnya apa yang sudah kulakukan? Apa gunanya? Sehingga pada akhirnya dia mau bersaksi. Dia mau mengajak orang-orang agar menggunakan kesempatan hidupnya dengan benar. Dia selama ini hidup tanpa tujuan. Hidupnya hanyalah mengalir suka-suka, maunya berkuasa, maunya ditakuti, sampai pada satu titik dia menyadari untuk apa. Dan akhirnya dia mengalami pertobatan. Kisah kesaksian penjahat ini kiranya bisa kita hayati dan maknai, sehingga kita bisa menyadari siapa kita, apa tujuan hidup kita selama ini, apa yang sudah kita kerjakan, buat apa itu semua, sehingga kita bisa memilah apa yang penting dalam hidup kita. Jadi mari saudara dikasih Tuhan, mari keluar dari situasi buruk dalam hidup kita. Mari keluar dari hal-hal yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Memang ada dari kita yang tidak seperti penjahat yang kedua tadi. Begitu dia menyampaikan permohonannya, ingatlah aku Yesus. Jawab Yesus, hari ini juga kau dan aku dipartis. Mungkin ada dari kita yang permohonan kita, doa-doa kita belum dijawab sampai hari ini. Ada. Mungkin ada permohonan kita yang rasanya kok tidak diingat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita minta, tetapi Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Seorang bapa lebih tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Seorang anak lebih tahu apa yang dia inginkan. Karena anak selalu berpikir apa yang mau, apa yang ingin, apa yang suka. Tetapi bapa tahu apa yang perlu. Demikian juga Tuhan. Kalau kita mau ingat bagaimana kisah Rahel. Rahel itu adalah istri yang dikasih Yakub. Yakub bahkan mau bekerja 7 tahun lagi demi mendapatkan Rahel. Setelah dia ditipu oleh pamannya Laban. Dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tapi malah dikasih Lea, putri tertua. Dan dia mau bekerja 7 tahun lagi demi mendapatkan Rahel. Setelah berumah tangga, apakah mereka hidup seperti dongeng bahagia selamanya? No. Rahel justru mandul. Tetapi dalam penantiannya, dalam pergumulannya, dalam permohonannya, Tuhan mengingat dia. Kita bisa baca kisahnya dalam Kejadian 29 sampai 30. Tuhan mengingat Rahel sehingga dia membukakan rahimnya. Dan pada akhirnya dia melahirkan Yusuf. Dan bukan hanya satu, Tuhan juga kasih Benyamin. Jadi Yakub beroleh 2 putra dari istri yang dikasihinya dan Rahel. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari sebelum kita tutup renungan ini, kami mau ajak kita untuk menyanyi sepenggal waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh diiringi dari